perkenalkan, nama saya Dita. Biasa di sini dipanggil Dita, tapi di luar banyak yang manggil Adi. Dan ini istri saya. Namanya siapa istri saya? Nama saya Anen Karala, bisa dipanggil Anen atau Lala. Oke, di sini mungkin ini konten pertama kali kami tentang mengulas tentang peternakan domba. Jujur kami masih dari taraf pemula, karena kalau dibilang peternakan yang senior itu sudah di atas 5 sampai 10 tahun. Kita baru 1-2 tahun kita menjalani ini, dan tujuannya apa? Kita untuk nge-share ke teman-teman apa sih peternakan domba. Jadi di konten yang pertama ini kita akan mengupas tuntas tentang belajar bisnis peternakan domba. Oke, karena kita nggak jauh-jauh, di belakang kita ada peternakan kita yang ya mungkin skalanya belum besar, belum seperti senior-senior, tapi kita akan berupaya untuk menjadi peternak yang akan mengembangkan ini sebagai swasembada pangan tentunya. Dan kenapa kita berdua ini memilih domba? Ya, kita memilih ternak domba. Kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan. Di antaranya kita sudah riset. Kita riset dari beberapa tempat, beberapa ternak juga, dan tidak hanya dari domba, kita dulu ke bebek, kita dulu ke ikan, kita semuanya kita jelajahi. Dan menurut kita berdua, domba itu dari nilai RAB dan segalanya itu memenuhi syarat untuk dari perekonomian kita saat waktu itu. Dan tidak lupa faktor geografis, karena Hidup di desa. Ya, hidup di desa, jujur di lereng Merapi. Sebenarnya istri saya dari Bantul, terus saya boyong ke lereng Merapi, di mana di sini hijauan masih melimpah, air masih bagus, serta limbah-limbah pertanian di sini banyak. Terus Pak, untuk kenapa kita masih domba lagi juga karena di sini kita pasar. Di titik geografisnya juga kita dihimpit 3 pasar besar, mungkin pasar besar di Jogja kita dihimpit 3 pasar, bahkan 4 pasar, diantaranya pasar Muntilan, pasar Sleman, pasar Tempel, serta pasar Godean. Jadi kita berada di tengah-tengah di antara keempat pasar tersebut, maka untuk nilai ekonomis untuk domba cukup lumayan lah. Ya, lumayan. Terus kenapa sih kita memilih domba? Kita sudah jelasin di awal, ada tentang riset, geografis, tentang pasar. Dan ternyata setelah kita jalanin, domba itu ada usaha turunan, di mana usaha turunan itu income tidak hanya melulu tentang peternakan. Ya, jadi istri saya bisa dulu awalnya cuman ya kita panen. Ya jujur saja, kalau cuman kita ngandelin panen dalam waktu 3 bulan, dan waktu ada teman kita ya setahun ya. Kalau Idul Adha. Dan ada teman juga yang sekarang baru mencoba untuk sebulan panen juga ada. Tapi untuk mohon maaf teman-teman, ini agak berisik karena kita ngambil tag-nya di pinggir jalan pas di gang masuk. Jadi mohon maaf agak sedikit rame, tapi nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman bisa ilmunya. Bukan ilmu sih, bisa ya sharing kita lah. Kalau kita belum pengalaman aja. Kita kembali lagi ke usaha turunan dari ternak itu ada banyak banget, di mana income tidak harus dari domba. Sirkulasi farm itu harus dari segi peternakan, perikanan, terus sawah. Sini. Nah, ini anak kita. Ini salah satu cempe. Itu ada, kita ulangi lagi ke usaha turunannya. Ada, kita bisa jual pakan karena bank pakan kita sangat melimpah, alhamdulillah. Terus akikoh, terus daging ya, karena kita di pasar, kita 4 pasar untuk memenuhi kebutuhan itu sebenarnya kita belum bisa, karena harganya juga kita rasa sekarang harga belum masuk. Terus ada di frozen, ada di pupuk ya, yang dia jual pupuk jago di Tokopedia, jualan serintil, terus jual dia terutama bisa intinya jual domba. Oke, mungkin konten awal
itu aja dulu. Setelah konten ini kita akan membahas tentang RAB domba. Jadi cash flow-nya domba itu gimana. Ada domba itu kita sudah breeding, ada fattening, terus SOP kandang, terus pemilihan bibit, terus obat-obatan domba, terus pengalaman hidup kita berdua sampai terjun ke peternakan domba, terus suka duka domba, sistem pakan, pembayaran pakan. Ya segitu dulu, mungkin kita akan lanjut di konten-konten berikutnya. Salam ngaret, angon dan nimpal dari kita, semoga berkah untuk kita semua. Dadah. Dadah.